Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Waskolani, NIM 199200025 dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas teknik komunikasi dan presentasi berupa poster dengan judul Analisis Fungsi dan Fasilitas Trotoar Stasiun Citayam. Adapun rangka laporan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada lokasi, masalah, dasar hukum, kondisi faktual dan ideal, potensi, dan diakhiri dengan solusi. Bab 1. Lokasi dan batas wilayah. Wilayah yang saya observasi adalah area stasiun Citayam yang terletak di kota Depok. Stasiun Citayam berdiri di atas lahan dengan luas 7,4 hektar. Adapun daerah yang saya observasi kurang lebih 575 meter persegi di sepanjang Jalan Raya Citayam. Stasiun Citayam sendiri terletak tepat di perbatasan antara Kelurahan Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok, dengan Kelurahan Pabuaran Bojonggede, Kabupaten Bogor. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 120 meter ini termasuk dalam daerah operasi 1 Jakarta dan berbatasan langsung di sebelah utara dengan Stasiun Citayam Balai Pertanian, kemudian terdapat Sungai Ciliwung di sebelah timur, Jalan Raya Citayam di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Situ Citayam di sebelah barat. Bab 2. Masalah. Masalah yang ditemukan beragam, dan yang paling utama terlihat adalah tidak berfungsinya trotoar. Trotoar yang semestinya digunakan oleh para pejalan kaki malah digunakan para pedagang untuk berjualan dan mendirikan lapak mereka. Hal ini tentunya menyebabkan masalah baru. Dapat dilihat, pejalan kaki harus berjalan di jalanan aspal dan hal ini tentu cukup berisiko jika tersambar kendaraan. Ditambah kondisi trotoar sendiri yang sangat tidak layak dan rusak, mengakibatkan jalur tidak nyaman dilalui pejalan kaki, dan malah menjadi genangan air ketika turun hujan. Bab 3. Dasar hukum. Adapun dasar hukum yang mengatur fungsi dan guna trotoar sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Kota Depok Tahun 2017. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang dasar larangan penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dan dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten atau kota, dan jalan desa. Adapun Perda Nomor 14 Kota Depok menjelaskan mengenai penggunaan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. Jelas, kondisi faktual yang terjadi tidak sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku. Bab 4. Kondisi faktual dan ideal. Baik, dari penjabaran masalah di atas, berikut merupakan bukti pendukung kondisi yang terjadi di lapangan. Mulai dari pedagang menggunakan trotoar untuk berjualan menyebabkan pejalan kaki harus berjalan di atas jalan, genangan air, dan trotoar rusak, dan akumulasi dari semua masalah yang ada adalah kemacetan, karena jalan yang dipergunakan pun jadi sempit. Kemudian, kondisi ideal yang seharusnya terjadi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu trotoar minimal harus memiliki spesifikasi dengan tinggi 2,5 meter, lebar 1 meter, kedalaman 1 meter, dan kebebasan samping minimal 0,3 meter. Terdapat contoh kondisi ideal trotoar seperti yang terdapat di Jalan Asia Afrika, Bandung. Bab 5. Potensi. Dari data yang telah saya himpun, didapatkan 148 bangunan atau 70% jenis pekerjaan penduduk sekitar stasiun Citayam adalah sebagai pedagang, 15% bidang jasa, dan 10% lain-lain. Dari analisis kondisi dan masalah yang terjadi, seharusnya hal tersebut bisa sangat berpotensi positif jika dilakukan penataan lahan oleh pemerintah setempat. Mengingat daerah tersebut merupakan salah satu daerah pusat aktivitas ekonomi dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Hal ini sangat berpotensi jika pemerintah mau mengelola dan memperbaiki sistem dan fasilitas yang ada. Bab 6. Solusi. Bagian terakhir, solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah setempat di antara lain adalah dengan melakukan yang pertama, pendekatan dengan cara edukasi dan sosialisasi secara persuasif pada masyarakat, yang kemudian bisa dilakukan penataan petak pedagang, dan jika sudah terbentuk pola pikir yang sejalan, bisa dilaksanakan pembenahan dan rekonstruksi tata penggunaan lahan, ataupun relokasi tempat pedagang secara terintegrasi di suatu tempat, dan didukung dengan perbaikan trotoar dan fasilitas penunjang tentunya.
Serta tak lupa, pihak pemerintah sendiri harus berkomitmen dengan menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.